pengelolaan keuangan desa itu meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jadi masing-masing tahapan yang kami sebutkan tadi itu adalah semua tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya cukup di pelaksanaan saja dalam pengelolaan keuangan desa, tidak cukup hanya di pelaporan, tapi sampai di pertanggungjawaban yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kaur-kasi sebagai dasar desa nanti dalam melaksanakan pertanggungjawaban di laporan semester maupun di laporan akhir tahun. Kemudian pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Jadi memang basisnya adalah kas, baik kas pengeluaran dan lain sebagainya. Tapi memang basis dari pengelolaan keuangan desa itu adalah kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Jadi siapakah yang istilahnya membuat buku kas ini, jelas yang membuat adalah bendahara desa. Tetapi jika nanti kaur-kasi sudah mengajukan SPP, kemudian mencairkan dana dari bendahara desa, maka kaur-kasi pun juga harus mempunyai buku bantu kas untuk pengelolaan setiap kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan kaur-kasi yang membidangi. Kemudian pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri atau biasa kita menyebutnya SISQDes, Sistem Keuangan Desa. Jadi kalau kita mengacu pada Permendagri 20, meskipun desa sudah memiliki SISQDes, tetap secara manual basis kas tetap harus dicatat oleh bendahara desa. Tapi kenyataannya memang semua desa atau beberapa desa dampingan saya itu semua berbasis pada aplikasi SISQDes. Nah, jadi ini adalah tahapan awal. Tadi kami sudah memberi pengantar bahwa pengelolaan keuangan desa itu dimulai dari tahapan perencanaan. Jadi apa yang dimaksud dengan proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa? Mari kita belajar bersama di sini. Jadi perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDes desa. Jadi teman-teman perlu memahami apa itu penerimaan dan pengeluaran yang diterima oleh pemerintah desa yang nanti dianggarkan dan dituangkan dalam APBDes. Nanti akan kita belajar bersama di sini. Kemudian Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP tahun berkenan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setiap tahun. Jadi nanti yang mengkoordinasikan bagaimana penyusunan rancangan APBDes dengan dasar RKP itu adalah Sekretaris Desa dengan aturan yang mengatur atau aturan yang diatur sesuai dengan aturan bupati atau wali kota di masing-masing kabupaten. Kemudian materi muatan peraturan bupati ataupun peraturan wali kota paling sedikit memuat. Jadi ini adalah koordinasi yang nanti disampaikan oleh Sekretaris Desa keterkaitan dengan materi muatan dalam penyusunan APBDes. Pertama adalah sinkronisasi kebijakan Pemda, Kabupaten Kota dengan kewenangan desa. Jadi itu mensinkronkan kebijakan, jangan sampai ada kegiatan yang akhirnya nanti tumpang tindih di mana yang bukan menjadi kewenangannya desa didanai di APBDes. Kemudian yang kedua adalah prinsip penyusunan APBDes. Bagaimana prinsipnya itu diatur dalam muatan Perbuk. Kemudian kebijakan penyusunannya, teknis penyusunannya, dan hal khusus lainnya itu adalah muatan dari materi peraturan bupati atau wali kota di setiap tahun dalam penyusunan APBDes. Jadi pasti di kabupaten teman-teman semua Perbuknya ada aturan terkait dengan penyusunan APBDes. Kemudian rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes. Jadi rancangan APBDes ini nantinya akan menjadi peraturan desa tentang APBDes. Jadi ini sudah dilalui bersama. Saat ini pun prosesnya adalah proses penyusunan rancangan APBDes
sambil menunggu regulasi yang mengatur. Saat ini di bulan November pasti teman-teman mendampingi desa dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa untuk pendampingan penyusunan rancangan APBDes. Jadi apa nanti kendala yang dihadapi oleh teman-teman nanti kita akan belajar bersama di sini. Tapi yang jelas pasti kendalanya adalah terkait dengan regulasi yang mungkin nanti turunnya di batas akhir ketika rancangan sudah siap untuk diperdeskan. Kebanyakan memang seperti itu. Jadi kebanyakan pemerintah desa, sekretaris desa itu lebih suka menunggu regulasi agar nanti tidak berjalan atau buang-buang waktu 2 kali dalam proses penyusunan rancangan APBDes. Selanjutnya, tadi kami sudah menyebutkan di sini bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa itu merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan. Jadi paling tidak kita tahu selaku pendamping desa yang memfasilitasi proses penyusunan rancangan APBDes. Jadi paling tidak kita tahu pendapatan desa itu terdiri dari apa saja dan belanjanya atau dikeluarkan untuk apa saja, paling tidak kita tahu sehingga nanti ketika kita memfasilitasi ketika ada apa istilahnya yang tidak sesuai, maka kita bisa menunjukkan jalan yang benar.